Wih. Ojek-ojek pada mangkal di sini. Pada akhirnya juga Gojek ini jadi ojek pangkalan. Nongkrong di sini semua, di sekolah-sekolah. Memacetkan. Halo Brensus, ketemu lagi di video kata gue. Oke Brensus, kali ini kita akan ngomongin apa ya? Ya mungkin kalian udah lihat cuplikan video di depan. Gue ngambil sedikit footage mengenai jalanan yang waktu itu macet ya, lumayan ya. Jadi kemarin itu tanggal berapa gue ngambil gambar itu ya? Ya, kemarin gue pulang pada saat jam pulang sekolahnya anak-anak. Kebetulan gue lewat itu di depan salah satu sekolah swasta di Cengkareng, dan itu memang keadaannya setiap pulang sekolah pasti macet gitu. Karena di situ ada dua sekolah, ada sekolah Al-Huda kalau nggak salah gue, sama sekolahan gue alumni 33. Jadi itu ada pintunya, sekarang ada pintu belakang, ada pintu depan. Di 33 itu ada dua pintu ya. Jadi itu memang macet banget, karena zaman dulu juga angkot pada ngetem ya di situ. Belum lagi kendaraan yang keluar masuk itu banyak. Nah, uniknya sekarang jadi banyak motor yang ngetem di situ di pinggir jalan. Ya mungkin mereka ngerasa karena motor kecil ya, jadi ya kalau motor kan di pinggir jalan gitu kan, di pinggir trotoar itu nggak bakal nutup ya. Itu kalau satu. Ini masalahnya motornya banyak gitu loh. Kenapa motor-motor pada ngetem? Yang pertama mungkin itu jemputan anak sekolah, tapi itu sekolah SMA bos. Masa ya yang mungkin yang masih dijemput ada 1-2 orang lah. Tapi yang gue lihat sekarang yang motor-motor itu parkir banyak adalah ojek online. Ya mungkin kalian juga udah tahu tuh di video gua, karena jaketnya berwarna hijau ya, dominan, walaupun ada yang jaket warna orange juga, tapi ya banyak. Jadi fenomena ojek online yang ngetem, atau mungkin sekarang mereka juga mangkal akhirnya ya. Itu adalah fenomena pada saat misalkan jam pulang sekolah, jam pulang kantor, jam makan siang, itu mereka ngetem. Karena yang udah sering gua ngobrol sama supir-supir, driver ojek online ini, ya pada saat kita ngorder ojek online ini, kalau kita bilang ojol lah ya sekarang istilahnya, itu mereka akan manggil atau finding driver. Biasanya kalau kita lihat ya di aplikasi itu, driver yang terdekat dari posisi pengorder atau posisi kita yang order. Misalkan kita ada di sekolah misalnya gitu ya, ya yang paling dekat dari posisi GPS kita itu yang nangkep orderan kita. Nah that's why pada saat makan siang, pada saat pulang kantor, pulang sekolah ya, karena banyak anak sekolah sekarang yang lebih senang memanfaatkan ojol dibanding angkot ya mereka pulang sekolah ya mencet kan enak kan, kayak jadi lu merasa kayak punya supir pribadi gitu, tiba-tiba udah datang gitu kan. Motornya saya udah di depan, bahkan ditelepon kayak supir pribadi lah. Nah fenomena itu mengakibatkan mereka akhirnya dalam tanda kutip akhirnya mangkal. Jadi back to the ojeks konvensional, walaupun mangkalnya nggak itu ya, nggak sporadis, dalam arti nggak tetap gitu. Kadang-kadang mungkin mereka ojol dari daerah mana, pas kebetulan dia udah nyampe nganter customer ke situ, akhirnya wah ada sekolah nih, akhirnya ikut mangkal di situ. Jadi
bukan kayak ojek mangkal. Oh nih ojek daerah A, daerah B, daerah C, gue mangkal di sini, lo nggak boleh lewat sini, atau lo nggak boleh ikut mangkal di sini karena ini tempat gue. Tapi itu fenomena yang lucu aja sih menurut gue. Pada akhirnya kan kembali pada fitrahnya bahwa mangkal juga ya pada akhirnya gitu loh. Jadi buat ojek-ojek pangkalan kasarnya gitu, jangan takut lah bos, mereka juga tetap jadi kembali pada fitrahnya, mereka mangkal juga gitu kan. Walaupun sekarang gue juga ngelihat, bahkan gue kemarin kalau nggak salah denger salah satu petingginya Gojek bilang mereka bikin kayak shelter kantong-kantong di mana supir-supir driver Gojek itu bisa dan tanda kutip balik lagi mangkal. Itu memang bagus sih kalau menurut gue. Bahkan kalau menurut gue ya harusnya digituin supaya nggak ngampar-ngampar di pinggir jalan. Satu bahaya juga, yang kedua bikin macet. Akhirnya sisi negatif ojol juga muncul akhirnya di sini. Kalau menurut gua, ini juga video kata gua kan namanya kan. Tapi kalau dibikinin shelter, bikinin misalkan kayak haltenya khusus, bekerja sama mungkin sama Pemprov gitu, sehingga itu memang bener-bener bener-bener legal bikin shelternya itu atau bikin haltenya itu, ya lebih asik aja kalau menurut gua sih. Jadi lo mereka tidak berhamburan di pinggir jalan nunggu nggak jelas, tapi nunggunya di situ gitu. Walaupun gue yakin algoritmanya si ojek online itu nggak melulu yang terdekat ya, mungkin random, mungkin orang yang habis dapat customer nggak mungkin dapat lagi customer gantian lah, itu istilahnya mungkin kayak gitu. Tapi ya apa ya, mangkalnya itu loh yang ya akhirnya balik lagi kepada fitrahnya mangkal. Tapi baiknya memang dibikinin shelter. Walaupun sekarang juga, bukan sekarang ya, dari zaman dulu udah beberapa tahun belakangan ini akhirnya mereka, yang gue senengnya mereka bersatu lah. Gue liat di jalan mereka kadang-kadang saling nanya, saling ngasih tahu, atau juga ada beberapa di daerah gue tuh ada sampai kayak mereka bikin pangkalan sendiri. Ini ojek online daerah ini gitu kan, mereka pada ngumpul di situ. Ya jadi ujung-ujungnya mangkal juga kan. Walaupun sekarang punya wadah ini ojek online A, ojek online B, ini ojek online C yang mangkalnya gue di sini. Walaupun mereka nggak ribut. Karena sekarang di Bandung ya lagi agak sedikit ada masalah. Walaupun waktu itu di Jakarta juga sempet, tapi sekarang udah agak damai. Pada akhirnya rezeki itu adalah masing-masing, dan ingat rezeki itu nggak ketuker. Ada puluhan tukang jagang pisang di pinggir jalan Pasar Cengkareng, tapi mereka laku aja tuh. Mereka berjejer. Kan kadang-kadang juga orang turun dari angkot, gue mau lebih tukang pisang yang ini, atau mereka udah langganan yang sebelumnya. Ya itulah rezeki. Jatuhnya kita nggak tahu di tempat yang mana. Gitu. Yang jelas kali ini gue tidak berpihak sama siapa-siapa, cuman gue juga nggak nyalahin siapa-siapa. Memang mereka mengejar rezeki atau mencari rezeki, mengejar sehingga ya mereka kita taunya ilmunya adalah yang terdekat dari sasaran atau si pengorder itu yang bakal dapat orderan, ya mereka samperin ke situ. Kalau bisa nongkrong di kantinnya, mungkin di kantin nih, atau di gerbang depan sekolah, atau mungkin depan kelas. Nongkrong depan kelas, kok tuh bawa handphone doang, nggak perlu bawa motornya. Orangnya dari kelas manggil gitu, mencet, order, Mbak, saya ada di depan kelas nih. Ya, gitu aja video kata gue. Mudah-mudahan kalian juga setuju sama fenomena yang gue lihat. Ya udahlah, kita ketemu lagi di video kata gue yang lain.
meluapkan keresahan yang gue lihat di jalanan atau di sekitar kita. Jangan lupa juga nonton video-video gue yang lain, banyak, ada vlog, ada masak tanpa resep, ada oatmeal eggs, ada apa lagi ya video gue, kok gue lupa sih, mas on kresek. Dan juga jangan lupa subscribe channel gue yang sekarang dan channel gue yang satu lagi di Ocha Gaul, nanti linknya ada di description. Dan for the last time, ini kayaknya jarang-jarang gue ngomong, tapi please like, comment, subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.